Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak-Bapak Ibu di tempat. Video kali ini adalah video tutorial, di mana pada video ini kita akan membahas atau sharing terkait heat balance ataupun neraca energi yang digunakan pada PLTP, gitu ya. Yang mana pada dasarnya neraca energi baik di PLTP, PLTU, atau pembangkit listrik lainnya itu sama saja. Secara termodinamika, neraca energinya itu biasanya kita gunakan itu open system steady state gitu ya. Open system steady state artinya kita bisa mentreatment unit-unit atau alat-alat ini sebagai sebuah kontrol volume gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan ya misalkan ini kontrol volumenya ya seperti ini. Apa yang disebut open system artinya ada aliran masuk dan keluar gitu ya. Ada aliran massa masuk keluar maupun aliran panas yang keluar, baik itu lewat alirannya ataupun lewat dua mekanisme yang sering kita kenal dengan Q dan W gitu. Seperti ini. Dan W. Nah, pada open system steady state sistemnya itu yang dimaksud dengan sistemnya itu fluidanya gitu ya. Namun kita bisa menggunakan elemen kecil atau kontrol volume pada alat-alat. Jadi kita kasih boundaries di sini. Tuh, seperti ini ya, seperti ini. Tentunya aliran dari satu itu dia punya parameter P1, T1, volume 1, ataupun kecepatan. Gitu. Kemudian dia juga ada di aliran 2 ada P2, P2, V2, dan V2 gitu ya. Nah, pada open system steady state ini, energi yang akan kita analisis itu dibatasi hanya pada energi kinetik, energi potensial, dan energi internal. Kemudian, untuk mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini masalah konvensi saja sebetulnya ya. Dimana kalau saya sih, kalau W itu nilainya akan positif jika sistem melakukan kerja gitu ya. Ya, seperti ini. Dan Q atau kalor itu akan bernilai negatif jika heat loss gitu ya atau jika melepas panas. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, pada open system itu W itu sering kita bagi dua atau kerja itu. Pertama itu kerja alir atau kemampuan fluida untuk mengalir, wave flow gitu ya, wave flow. Dan W, W yang terkonversi menjadi daya atau kerja alat, misalnya turbin, kompresor, dan lain-lain. Di mana wave flow ini sering kita definisikan itu perkalian antara tekanan dan volume gitu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya karena steady state artinya energi yang masuk itu harus sama dengan yang keluar, baik itu dari aliran, dari Q, W ataupun dua itu harus yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Jadi tidak terakumulasi di boundaries ini. Artinya secara matematik kita bisa nulisnya seperti ini. DE dt sama dengan 0. Jadi tidak ada pertambahan energi di boundaries ini gitu ya. Jadi artinya S1 itu akan sama dengan E2. Energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar gitu. Dimana balik lagi ke definisi energinya bahwa S1 itu berarti energi kinetik setengah V1 kuadrat ditambah energi potensial gitu ya, ditambah energi internal. Nah, ini beda ya, ini vektor, ini internal spesifik ya. Kemudian kita asumsikan aliran satu saat masuk boundaries ini, saat masuk alat ini, dia
dipanaskan. Artinya Q-nya positif ya. Jadi kita tambahkan dengan Q. Tambahkan dengan Q. Lalu juga saat masuk dia sudah membawa kerja gitu ya. Membawa kerja tapi kerja alir gitu ya. Jadi P1 V1. Kemudian sama dengan E2, di mana E2-nya energi kinetik di 2 tambah energi potensial di 2 ditambah, oh ini satu ya, maaf ya. Lalu lalu internal itu ya, energi internal ditambah dengan kerja flow di 2 gitu ya, ditambah dengan WS ya, sini WS. Misalkan alat ini udah mau dipanasin juga melakukan kerja, jadi positif WS dan positif Q ya. Nah, kalau saya iseng ya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya iseng, misalkan saya pindah ruaskan energi flow-nya ke sana, P1V1-nya saya iseng pindahin ke sana, ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi V2 min P1 ditambah WS gitu ya. Nah, P2 V2 min P1 V1 ini ya pada dasarnya wave flow gitu ya. Wave flow. Nah, jadi satu kotak besar ini pada dasarnya dia adalah V gitu. Wave. Balik lagi ya ke persamaan yang ini. Kita balik lagi ke itu. Nah, kita bisa kumpulkan dalam satu ruas, Bapak Ibu-ibu. Misalkan saya kumpulinnya gini ya. Jadi Q, WS saya pindah ke kiri, min WS gitu. Min WS akan sama dengan berarti setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat gitu ya. Ini kan pindah ke sana, ditambah G-nya keluar, Z2 min Z1 kuadrat, sorry nggak ada kuadratnya. Lalu U2 min U1 ditambah P2 V2 min P1 V1 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon diingat bahwa kita punya hubungan termodinamika, yaitu U lagi, maaf, H itu akan sama dengan, tulis di sini nih, H itu akan sama dengan U plus PV ya, begini. Jadi kalau H1 ya U1 tambah P1 V1 gitu. Nah, artinya kalau bapak ibu-ibu dan bisa lihat di sini seperti min WS gitu ya. Jadi setengah, sorry, U2 kuadrat min V1 kuadrat tambah G Z2 min Z1. Nah, kalau kita pisahkan ya U2 jadi U2 plus P2V2 dikurang gitu ya. Dalam kurung U1 ini jadi ditambah ya biar jadi negatif V1 V1 gitu ya. Nah, di mana ini segini nih itu adalah H2 gitu ya. Ini segini adalah H1. Ya, selanjutnya berarti kita bisa nulis begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
Q min WS gitu ya, sama dengan setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah G gini. Ini dan ini maaf, ini terbalik berarti ya. Ini harusnya H2 yang di sini H1 ya. Ini H1. Artinya ditambah H2 min H1. Nah, seperti ini. Jadi Q min WS itu pada dasarnya ini kan berarti delta EK ya, delta energi kinetik ditambah delta EP dan delta H. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, delta EK dan delta EP itu kita anggap nol gitu ya. Kita anggap nol, kita anggap nol. Sehingga seperti ini. Jadi Q min WS delta H. Nah, ini formula yang sering kali Bapak-bapak dan Ibu-ibu gunakan. Karena Q min WS sama dengan H2 min H1. Ini spesifik ya, persatuan kilogram. Nah, seperti itu. Nah, yang ini. Nah, untuk tandanya mungkin akan muncul pertanyaan ini H2 min H1 atau H1 min H2 sih sebetulnya. Jadi pada dasarnya ini sama saja ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masalah interpretasi saja. Jadi sebagai contoh ya, misalkan dalam turbin misalkan dalam turbin Q min WS itu H2 min H1 ini. Satu. Misalkan turbinnya adiabatik ya, 0, sehingga min WS sama dengan H2 min H1. Nah, seperti kita tahu ya pada turbin bahwa entalpi keluar karena tekanan di sini nearly vakum pada kondensor, artinya H2 itu akan lebih kecil dari H1. Artinya H2 min H1 itu kurang dari 0 ya, atau negatif gitu ya. Jadi ini negatif. Nanti kan ini negatif, jadi cancel each other gitu ya. Saling coret. Nah, akhirnya WS jadi positif. Artinya fluida melakukan kerja. Nah, itu sesuai dengan konvensi kita di awal bahwa W itu melakukan kerja, bahwa turbin itu menghasilkan kerja gitu. Seperti itu masalah interpretasi saja gitu. Nah, delta H ini secara eksperimen laboratorium itu bisa ditentukan dari perubahan temperatur yang mana sering kita kenal dengan formula integral Cp dt gini ya. Dimana pada kenyataannya sebetulnya Cp ini fungsi dari temperatur gitu. Gini. Jadi seringkali misalkan benzena gitu ya, misalkan itu fungsinya kayak gini misalkan. Seperti ini misalkan. Namun pada air, water, itu seringkali Cp-nya dianggap konstan gitu ya. Sehingga kalau dianggap konstan, Cp ini bisa keluar dari integralnya. Jadi ini integral dt gitu ya. Integral dt seperti ini. Nah, di mana batas-batas integralnya itu dari TI sampai TF gitu ya. Jadi hasil dari integralnya, maaf. Jadi hasil dari integralnya itu TF, T final dikurangin T inisial. Ini berarti H2 min H1 ya. Nah, kapan Bapak-Bapak menggunakan H2 min H1 atau CPDT? Itu gimana kondisi soal ya. Kalau di soal di biasanya STEAM menggunakan tabel STEAM ataupun CATT. Sehingga kita leluasa untuk menentukan H.
Tapi kalau di soal ditentukannya suatu fluida itu diberikan CP, CP-nya konstan atau CP-nya fungsi temperatur bisa menggunakan ini. Ya, seperti itu. Jadi ini formula akhirnya ya. Ini mengapa seringkali hukum termodinamika pertama untuk flow, untuk open flow steady state itu ada parameter H-nya itu karena penurunannya seperti ini. Lalu juga seringkali kita kembali ya ke sini ya. Ini untuk tambahan wawasan saja. Kembali ke sini. Jika pada elemen yang kecil, seperti kita tahu kan tadi kita melakukan asumsi kontrol volume ya. Jadi kalau pada elemen kecil, di mana kita lakukan elemen kecil, artinya ada heat yang kecil, maksudnya kecil tuh di situ apa ya, elemen kecilnya lah gitu ya. Dan elemen kecil usaha gitu ya, akan sama dengan seperti ini Bapak Ibu itu dalam bentuk diferensial ya. Nah, DH seperti ini. DH. Nah, seperti kita ketahui juga tadi di atas ya, kita saya tulis ulang di sini bahwa H itu fungsi dari U plus PV gitu. Kalau saya lakukan elemen kecil atau saya gunakan turunan, akan jadi DH sama dengan DU plus DPV gitu ya. Seperti ini. Untuk mengurai DPV ini kita gunakan seperti di kalkulus dulu ya. Turunan implisit itu jadinya PDV tambah VDP gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui juga bahwa DU plus PDV itu sebetulnya elemen kecil Q pada closed system ya. At closed system seperti ini. Jadi kita bisa mensubstitusikan DU plus PDV ini menjadi delta Q gitu ya. Delta kecil Q tambah VDP. Nah, kita substitusikan DH ini ke sini. Artinya bisa kita tulis seperti ini. DEK tambah DEP tambah DH-nya berarti DQ plus VDP gitu. Nah, jika EK dan EP-nya diabaikan, maka akan jadi seperti ini Bapak Ibu-ibu. Jika DQ ini saya pindah ke kiri ya, jika DQ ini saya pindah ke kiri, maka dia akan 0 ya. Jadi min delta kecil usaha itu akan sama dengan VDP gitu. Oh. Kemudian jika saya luas kiri dan luas kanan saya kalikan negatif, dia akan jadi seperti ini ya. Negatif VDP seperti ini. Nah, jika elemen kecil ini kita generalisir, yaitu kita lakukan integral, maka hasil W ini akan menjadi integral VDP seperti ini. VDP. Ini kayak rho ya, maaf ya. Kayaknya. VDP. Nah, jadi untuk menganalisis pembangkit listrik, kita bisa banyak senjatanya Bapak Ibu-ibu. Pertama yang ini Q min WS sama dengan H2 min H1 yang sering kita gunakan, atau CP TF min TI ini.
Atau yang terakhir W sama dengan min integral VdP ya sampai sini. Untuk lebih memperjelas mungkin eh, kita beri contoh pada unit separator ya. Misalkan pada unit separator. Contoh gitu ya. Contoh satu pada unit separator. Separator. Pada unit separator misalkan eh, ada aliran masuk gitu ya ke unit separator seperti ini, seperti ini. Ada aliran keluar uap, kita beri nomor 1, 2, dan 3. Nah, pada dasarnya unit separator ini bisa kita anggap sebagai kontrol volume tadi Bapak Ibu gitu ya. Ya kontrol volume. Nah, seperti ini. Kontrol volume gini. Nah, seperti kontrol volume seperti ini. Lalu persamaannya kita bisa gunakan ini. Q min WS sama dengan H2 min H1. Namun karena ini alirannya ada keluarnya ada 2, jadi H2 plus H3 min H1 gitu ya. Karena ini spesifik persatuan kilogram nanti dikaliin massa. Nah, pada separator biasanya dia diinsulasi sebagaimana rupa sehingga tidak ada heat losses ya, tidak ada panas masuk ataupun tidak ada panas keluar gitu. Ini nilainya 0 gitu. Dan pada separator itu hanya pemisahan mekanik saja, juga tidak ada daya, tidak ada kerja gitu ya. Jadi nilainya 0 sama dengan H2 tambah H3 min H1 gitu ya. Karena ini dalam satuan kilojoule per kilogram spesifik, jadi kita bisa kalikan dengan massanya. Ya, biar dia jadi kilojoule aja gitu ya kan. Kalau H2 ada topinya itu kan satuannya kilojoule per kilogram gitu ya. Jadi agar kilojoule saja kita kalikan dengan massanya. Massa 2 kali H2 ditambah M3 H3 min M1 H1. Atau kita pindah ruas ke sana M1 H1-nya jadi M1 H1 sama dengan M2 H2 tambah M3 H3. Ini namanya separator tuh ya. Nah, karena sebagai ngecek ya, untuk ngecek aja. Tadi kan Q min WS, Q min WS, ini selain bisa pakai delta H, kita juga bisa pakai CP, TF min TI ini ya. Nah, karena Q-nya 0, WS-nya 0, artinya CP, TF min TI-nya juga akan 0 ya. Nah, CP dari sistem atau fluidanya itu kan nggak mungkin 0. Artinya TF min TI yang nilainya akan 0. Nah, ini menandakan bahwa temperatur keluar dan masuk itu akan sama. Jadi, T2 sama dengan T3 sama dengan T1 gitu ya. 2 sama dengan T3 dengan T1 akan sama dengan T1. Ini juga bisa kita interpretasi ketika sistem ini tidak um, melepas panas atau tidak menerima panas, tidak melakukan kerja atau tidak melepas kerja, artinya tidak akan ada perubahan temperatur begitu. Untuk contoh pertama, lalu untuk contoh kedua misalkan ya, itu untuk contoh kedua misalkan pada kondensor atau mungkin pada sistem binary ada rekuperator, ada preheater, ada juga apa namanya? Preheater, ada evaporator gitu ya. Kita akan coba evaporator. Nah, unitnya misalnya kita gambarkan seperti ini ya. Ada 2 aliran.
H2 aliran. Misalkan di sini steam pemanas, ini ada air pendingin ya pada kondensor. Ini air water, cooling water. Water. Nah, untuk melakukan neraca energi ini kita lakukan satu-satu. Misalkan neraca energi untuk steam. Steam. Nah, neraca energi steam gimana? Tadi kita gunakan senjata yang pertama ya, Q min WS sama dengan, nah ini steamnya diketahui datanya apa? Entalpi kah, CP kah, atau apa? Yang paling sering kan steam pakai entalpi ya. Jadi di sini delta H gitu ya. Misalkan ini aliran 1, ini aliran 2. Maka ini H2 min H1. Atau secara lengkap kita tuliskan, karena ini satuannya kilojoule per kilogram, kita kaliin ya masanya. Massa steam masuk sama dengan massa steam keluar. Jadi sebetulnya sama aja M2 sama M1. Itu ya, jadi M H2 min H1. Karena pada unit penukar panas semacam kondensor, preheater, evaporator, itu tidak ada daya ya. Fluid sistem atau fluida itu tidak melakukan kerja atau tidak dilakukan kerja, jadi nol nilainya. Jadi panas yang dilepaskan oleh steam itu H2 min H1. Nah, ini H2 min H1 atau H1 min H2 gitu ya. Kita coba pikirkan bahwa H di 2 itu kan steam itu memanaskan ya. Jadi misalkan 170 derajat, keluar pasti akan turun tuh suhunya setelah memanaskan. Artinya H2 itu akan lebih kecil daripada H1. Nah, nilainya itu akan negatif loh. Negatif. Nilainya akan negatif. Artinya dia akan melepas panas untuk steamnya. Nah, untuk cooling waternya, cooling water, kita tulis di sampingnya, water, itu kita gunakan lagi tadi persamaan hukum termodinamika tadi ya. Nah, ini pakai delta H atau pakai CP dt gitu ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan soal. Misalkan di soalnya adanya data CP ya, kita gunakan CP, atau juga ada data H untuk subcooled liquid ya, juga bisa aja dipakai. Tapi misalkan di sini pakai CP ya, CP-nya konstan lagi misalkan. Jadi M CP TF min TI. Seperti kita tahu kan CP itu satuannya kilojoule per kilogram Kelvin ya. Jadi harus dikali massanya ya. Ini misalkan saya tuliskan aliran 3, ini 3 ini 4 gitu ya. Jadi ini M3 sama M4 sama aja, M3. Seperti itu. Nah, karena cooling water juga tidak melakukan kerja, itu nol. Tapi dia akan menerima panas, ya kan? Artinya Q itu akan sama dengan M3 CP TF min TI. Nah, tadi tadi panas yang dilepaskan oleh steam, nah ini kan nilainya positif ya. Nah, ini nilainya negatif, artinya dia Q-nya eh, melepas gitu ya, melepas. Sedangkan di cooling water Q-nya akan positif gitu ya. Artinya dia menerima, ya, menerima. Nah, panas yang dilepaskan oleh steam itu harus diterima oleh cooling water gitu. Jadi persamaan utuhnya bisa kita tuliskan seperti ini. M steam sama dengan H2 min H1 sama dengan M cooling water CP cooling water TF min TI. Nah, ini TF min TI ini kita yang menspesifikasikannya gitu ya. Misalkan TF TI-nya kita misalkan
masukkan cooling water-nya itu ke unit misalkan sesuai suhu ruang ya, misalkan 35 gitu dan PF-nya kita mau misalkan 45 gitu, misalkan 45, ini 35, berarti deltanya 10. Nah, nanti bisa ketahuan berapa massa cooling water yang disuplai gitu. Dan H2-H1 ditentukan juga oleh temperatur kerja kondensor. Seperti itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin untuk tutorial terkait neraca energi sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.